Lah, sekarang ayo kita tidak menggurui, tapi kita saling belajar memahami modernisasi ini, globalisasi ini dengan caranya kita beradaptasi. Yang tua jangan malu bertanya kepada kaum milenial, yang kaum milenial jangan sok pintar kepada orang-orang yang tua. Nah, kembali lagi ke hati. Jika engkau tanpa atau terlahir dari orang tua, engkau bukan apa-apa. Jadi kalau ditanya, ada nggak pergeseran? Ada. Jadi lebih baik kita mendampingi suami, kita mengabdi ke suami, tidak lepas dengan ajaran Islam. Jadi terkadang ilmu dan wawasan kaum laki-laki dengan kaum perempuan itu berbeda. Ya. Jadi pada dasarnya kita sebagai makhluk hidup berbuat baik, berucap baik, dan berperilaku baik tanpa menyakiti. Jika engkau menyakiti orang lain, otomatis engkau menyakiti dirimu sendiri walaupun tanpa kau sadari. Contohnya begini. Dan ini dalam minggu ini nih ada Bunda mau cerita sama Fitri. Apa bun? Dalam minggu ini Bunda memahamin satu kata atau satu kalimat yang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Rezeki itu amanah dari Allah. Setiap anak pembawa rezeki. Kan ada mitos, semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Semakin banyak anak, pada saat lebaran yang banyak rezeki siapa? Anaknya punya banyak rezeki. Anaknya. Lalu uangnya dikemanain? Ayo. Di bapaknya apa di ibunya? Tanda tanya. Tanda tanya, tanda seru. Jadi yuk, Bunda pesan kepada pemirsa Nusya TV dan kepada Fitri. Fitri udah mau menikah belum? Masih lama bun. Masih lama. Tata mentalmu, tata cara berpikirmu, dan tata kesiapanmu untuk menjadi seorang ibu yang baik dan benar. Bukan hanya yang ibu bisa melahirkan, tapi menjadikan anak-anakmu generasi nanti kelak yang siap menjadi orang tua yang tepat. Maksudnya yang tepat di sini, tepat mengajarkan ilmu dan tepat memberikan bimbingan dan tepat mengarahkan dia untuk menjadi seseorang dalam kemampuannya masing-masing. Ya, iya kan? Jika kita tidak siap menjadi orang tua, apa yang terjadi? Impact-nya ke anaknya, ke keluarganya, ke semuanya. Oleh karena itu, pemirsa Nusa TV dan Fitri juga rekan-rekan sekalian, jadilah pribadi yang baik tanpa menyalahkan orang lain. Jadilah pribadi yang baik yang selalu mensyukurin apa yang kita punya, dan selalu jika engkau punya masalah, lebih baik engkau bercerita kepada Yang Maha Kuasa, karena yang bisa merubah semua keadaan itu hanya Yang Maha Kuasa. Waduh, Bunda, pernah ada yang nanya sama saya, waduh Bunda Zainab kayaknya enak banget hidupnya. Halo, setiap orang mempunyai masalah masing-masing. Bukan berarti Bunda di depan kamera atau di depan masyarakat Kabupaten Bangkalan sempurna, tidak. Tapi saya menunjukkan kepada diri saya dan orang lain bahwa saya berusaha belajar mengendalikan diri supaya tidak menyakiti diri saya, anak saya, suami saya, lingkungan saya, keluarga saya, dan seluruh masyarakat saya. Berusaha mengendalikan diri, dan saya masih tahap belajar. Karena kita dalam proses hidup adalah belajar. Dengan zikir dan selawat kita minta, la ilaha illallah, tiada Tuhan tanpamu ya Allah, tak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ya, ya kan? Iya bun. Dan terkadang gini, alah Bunda, la ilaha illallah siapapun bisa. Biasanya banyak orang wiritan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul bun, betul. Saya juga melakukan seperti itu. Tapi yang lebih terpenting adalah pada saat kita mengatakan Allah, tetaplah di dalam hati juga ada Allah. Ya, kekecewaan itu ada. Ketidakpuasan itu ada, keinginan kita semakin tambah usia,
semakin banyak yang kita pingin. Semakin kita tambah ilmu, semakin terbuka wawasan luas yang akhirnya kita menginginkan sesuatu yang kayaknya aku setelah tahu sesuatu nih, tahu A. Wow, kayaknya aku menginginkan sesuatu yang B. Jika nanti kita mengerti sesuatu lagi, kita akan menginginkan yang lain lagi. Nah, semakin kita tahu makna hidup, kita pasti akan belajar menghargai sesuatu A, sesuatu B, sesuatu C pada koridor masing-masing. Misalnya gini, ilmu bahasa dicampur sama ilmu matematika. Ya kan? Bahasa spesialis nih, cara kita berbicara. Matematika dalam kita memikirkan hitung-hitungan dan logik dan pasti. Kan begitu. Lah, ini kalau orang di koridornya bertemu, ini sama-sama pintar matematika, sama-sama pintar bahasa. Terus berkata kalau ditemukan nih, ah kamu tahu apa? Aku paling pintar, aku paling tahu. Karena dia udah paham ini. Nah yang satunya berkata, aku paling tahu, aku paling pintar, dia paham ini. Tapi karena dia ada di skup itu, pada saat di tempat itu dia merasa mampu. Makanya yuk kepada seluruh generasi muda, pemuda dan pemudi, pemirsa Nusa TV, belajarlah berorganisasi tidak hanya satu. Bunda pesan, tidak hanya satu. Masuklah ke organisasi A, B, C, D, tentunya dengan sesuai peraturan perundang-undangan NKRI. Jangan ikut anggota organisasi yang serem-serem itu, gitu jangan. Maksudnya di sini kita belajar bagaimana memaintain dan memanajemen cara berpikir. Jika kita terlalu fanatik pada satu, ini akan antipati kepada pihak lain. Jadi, bahwa pada dasarnya ilmu di tempat lain itu masih banyak, tidak hanya di bangku sekolah. Pemirsa Nusa TV, banggalah engkau bisa menyaksikan channel-channel TV yang mengajak ke kebaikan. Karena sekarang orang yang mengajak ke kebaikan ini semakin menipis. Menipis. Untung nggak habis ya Bu. Jangan sampai ya yang dalik kiamat Bu. Kiamat nanti Bu, kita di zaman akhir dong. Jangan. Jadi tontonlah dan pikirkanlah dan lakukanlah semuanya yang berprogres. Ngerti maksudnya yang berprogres gimana? Monggo dilanjut Bun. Kenapa Fitrinya? Katanya Fitri begini. Iya Bun. Maksudnya begini. Kita bekerja di mana? Berprogres enggak? Menambah wawasan kita cara berpikir enggak? Semakin engkau bertempat atau bekerja di suatu tempat atau tinggal di suatu tempat yang sekiranya bikin kamu lebih dewasa, lebih bisa menerima keadaan, dan kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mencari solusi dengan cepat, ya, teruslah di situ. Dan kalau bisa move, don't stay. Yang dimaksud di sini jangan hanya pada satu, tapi bergeraklah kepada tempat yang lain. Karena Allah selalu memberikan keberkahannya di seluruh permukaan bumi. Jadi kita yang harus keliling dan mengambil berkah itu dan melihat, ya Allah, kita ini adalah setitik kecil yang hanya egois di satu tempat. Nah, ya. Jadi bergeraklah terus. Sekarang ada di Nusa TV, tidak masalah, tapi alangkah indahnya jika engkau belajar juga untuk mengambil ilmu-ilmu dari media-media lain untuk mengembangkan Nusa TV. Nah, seperti itu. Ya, luar biasa sekali. Balik kepada inti Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat Bun. Tentunya tidak jauh dari moral ya Bun ya. Utamanya moral kita sebagai perempuan yang tadi sudah dijabarkan Bunda memiliki banyak sekali potensi. Dan perempuan malu loh. Perempuan itu yang digaris bawah harus punya etika malu. Nah, berbicara masalah itu Bun, menurut Bunda, apakah saat ini perempuan yang hidup di era saat ini, di era yang begitu global, memiliki moral yang diharapkan Kabupaten Bangkalan? Dan apakah ada pergeseran moral dari perempuan yang hidup di zaman dulu serta perempuan di zaman sekarang? Ada. Dulu orang mempublish diri malu.
sekarang orang dengan gampangnya mempublish diri lewat media sosialnya sendiri atau teknologi yang dia pegang. Dan mereka bisa menjadi orang yang memang dia ingin buka ke orang lain. Tapi dalam kategori malu di sini, kita tahu bahwa wanita itu adalah sosok yang lemah lembut, mengayomi. Malu di sini adalah sosok seorang yang dihargain. Jadi, bijaklah dalam bermain media sosial. Jangan kau menyesali apa yang sudah kau post. Nah, terkadang pada saat zaman sekarang, karena melihat begini, melihat kawannya atau melihat tampilan yang lain, ini nggak apa-apa kok tingkahnya kayak gini, buktinya nggak ada yang ngelarang. Satu, gimana mau ada yang ngelarang? Emaknya aja nggak punya handphone. Ada handphone paling yang handphone biasa, tidak yang Android. Handphone tahun 90-an ya, Bu? Iya. Itu pun cuma telepon hanya menanyakan, "Nak, kamu butuh apa? Nak, kabarmu gimana?" Iya kan? Lah, gimana mau marahin, gimana mau ngontrol? Sekarang kan ada yang bilang, sebagai orang tua harus mengontrol anaknya. Maaf, Ibu Bapak, tidak, Anda yang berbicara seperti itu belum merasakan menjadi orang tua yang hanya bisa memberikan fasilitas kepada anak, tapi kita nggak ngerti harus bagaimana. Lah, sekarang ayo, kita tidak menggurui, tapi kita saling belajar, memahami modernisasi ini, globalisasi ini, dengan caranya kita beradaptasi. Yang tua jangan malu bertanya kepada kaum milenial, yang kaum milenial jangan sok pintar kepada orang-orang yang tua. Nah, kembali lagi ke hati. Jika engkau tanpa atau terlahir dari orang tua, engkau bukan apa-apa. Jadi kalau ditanya, ada nggak pergeseran? Ada. Dan sekarang cepat banget informasi, misalnya gini, sesuatu yang kurang elok atau menghujat di media sosial sudah dianggap biasa. Betul, Bun. Ya. Netizen julid dianggap biasa ya, Bun. Nah, hal ini lihat pada saat anak yang belum paham, belum mengerti, akhirnya itu nggak apa-apa kok ngomong-ngomongin di medsos. Nah, ya kan, ngejelek-jelekin atau menghujat, is oke. Giliran sudah kena undang-undang ITE, sudah kena tegur, yang katanya kawan-kawan ada yang begini, nangis. Mangap. Gimana? Gak jadi, Bun. Gimana? Lah iya kan, kalau sudah ditegur, kalau sudah kena tangkep, nangis dan melakukan permintaan maaf. Oleh karena itu kan Bunda tadi mengajak, yuk bijaklah dalam berkata, bijak dalam bersikap, bijak bertutur kata dan berperilaku. Jadi kalau sudah kita inner beauty-nya sudah terpancar dan sudah dari hati memang kita terlahir dan tersikap jiwa raga kita menjadi sosok yang bahagia, kita nggak akan menyakiti di dunia nyata ataupun di dunia maya. Di dunia yang sadar ini atau yang nyata ini di atas bumi ini, walaupun di dunia yang goib. Iya. Dunia maya itu gaib nggak sih? Goib, Bun. Gak terlihat tapi efeknya besar ya, Bun ya. Bener-bener. Kalau Bunda disuruh milih nih, Bunda ingin jadi perempuan yang hidup di zaman dulu atau sekarang sih, Bun? Saya akan memilih saya saat ini. Kenapa, Bun? Katanya tadi banyak penyimpangan yang dilakukan. Karena bayangin ya, kalau suruh memilih, saya yang memilih yang saat ini. Saya nggak akan memilih yang kemarin dan saya tidak bisa memilih masa depan. Itu saya bersyukur. Kalau saya memilih kemarin, apa iya perempuan-perempuan kemarin itu bisa berbicara di depan kamera? Belum. Dipingit ya, Bun, di rumah. Iya. Saya aja waktu sebelum jadi ibu ketua TPPKK aja ada di balik pintu. Abdina Lora ala Aladin Ralatif. Aladin Nyai. Aladin Belena Bapak. Aladin Reng Sepuna. Tapi pada saat saya menjadi ibu bupati atau ketua TPPKK, mau nggak mau saya harus dobrak dan pintu punya. ya, Bun. Oh salah, jangan, nggak boleh. Kalau dobrak pintu tidak bijak lagi. Oh, gimana, Tapi kebesaran hati suami saya mengizinkan saya bergerak di PKK membantu tugasnya Bapak Bupati yang di sini adalah Relatif Amin. Jadi alhamdulillah saya sudah mendapatkan izin dari suami untuk
mendedikasikan diri saya kepada bumi Bangkalan. Begitu. Jangan mendobrak. Kalau mendobrak kasar, Mbak, nggak boleh. Lo patot neka, reng dine lo oleh kadi neka. Caranya halus, sama dengan merah. Yuk. Gitu. Jadi kalau suruh milih, saya memilih hari ini dan saya bersyukur atas hari ini. Dengan keadaan saya yang kemarin, saya bersyukur karena mulai pengalaman sejarah saya kemarin, kehidupan saya sebelum menikah dengan Bapak dan sampai hari ini saya menjadi istrinya Bapak Bupati, saya bisa berbicara. Luar biasa. Bukannya kemarin saya tidak berbicara loh ya, tapi maksudnya saya bisa berbicara dan mengambil hikmah dari pengalaman yang saya terima dan saya bisa mengaplikasikan kepada anak-anak muda lainnya dan yang mau mendengarkan bahwa jangan basa-basi dan jadilah manusia yang bahagia dan selalu bersyukur. Jadi kalau disuruh milih, saya apa adanya dan saya mensyukuri diri saya sekarang. Saya tidak ingin ke masa lalu dan saya akan berusaha menjadi masa depan yang lebih baik. Oke. Yang terakhir, apa pesan Bunda kepada perempuan-perempuan di luar sana, khususnya di Kabupaten Bangkalan, supaya mereka hidup di garis mereka hidup sebagai kodratnya wanita, jangan sampai ketika diberikan hak emansipasi lantas tidak paham akan batasan-batasannya, dan kebalikannya jangan sampai hanya hidup membuntut gitu ya Bun ya. Jadi mereka hidup dengan kodrat mereka, mereka yakin bahwa mereka punya kelebihan, bisa bergiat produktif seperti Bunda contohnya. Bahasanya nggak enak ya, membuntut. Kan biasanya gitu Bun, mohon maaf ya gitu ya Bun ya, dari kalangan desa cuma ikut membuntut suaminya, ikut membuntut kakaknya gitu ya Bun. Neka ki, mong sorga nunut, mong neraka katut gitu ya. Kalau ke suami bukan. Yang saya lebih tekankan di sini kalau kategori perempuan membuntut nggak enak banget didengar. Jadi lebih baik kita mendampingi suami, kita mengabdi ke suami, tidak lepas dengan ajaran Islam. Jadi terkadang ilmu dan wawasan kaum laki-laki dengan kaum perempuan itu berbeda. Makanya terkadang ada yang mendapatkan jodoh itu jika biasanya anak-anaknya teknik nih, kasarannya di teknik pengairan nih, bisa dapat jodohnya di anak-anak teknik. Karena sevisi, sefrekuensi, ya kan? Lah, kembali lagi, Bunda berpesan bahwa pada dasarnya, yuk stop basa-basi, lakukan aksi yang nyata tanpa menyakiti. Jadilah pribadi yang bahagia, tanpa menyakiti. Jika engkau menyakiti orang lain, tanpa engkau sadari, kau sudah membuat lubang luka untuk dirimu sendiri. Karena Allah sudah berbicara, apa yang kau perbuat hari ini, ada pertanggungjawaban. Iya kan? Bukannya seperti itu? Betul Bun. Kenapa sampai batuk-batuk Mbak? Saya belum selesai. Kenapa Mbak? Dilanjut. Minum dulu daripada kamu. Minum dulu. Ini dalam nih. Minum dulu. Terus minum Amit. Lanjut. Oke. Ya, jadi pada dasarnya kita sebagai makhluk hidup berbuat baik, berucap baik, dan berperilaku baik tanpa menyakiti. Jika engkau menyakiti orang lain, otomatis engkau menyakiti dirimu sendiri walaupun tanpa kau sadari. Contohnya begini. Dan ini dalam minggu ini, nih ada Bunda mau cerita sama Fitri. Apa Bun? Dalam minggu ini, Bunda memahamin satu kata atau satu kalimat yang fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitri tahu nggak? Dalam kacamata Fitri gimana? Coba, saya ingin melihat dari kamu nih, anak muda nih, milenial. Kita berbicara milenial kan? Oke. Dari pemahaman saya, kalau orang membunuh itu dosanya buat diri mereka sendiri Bun. Misalnya kalau dia udah bunuh, dia sudah membunuh, ya sudah mati orangnya, dosanya ditanggung sendiri. Tapi ketika kita memfitnah, kenapa lebih kejam? Karena itu menyakiti dirinya sendiri terhadap pertanggungjawaban ke Tuhannya, kemudian menyakiti orang yang difitnah, keluarganya diikut sertakan, kayak gitu Bun. Berkelanjutan apalagi Bun. Ya gitu Bun. Yang saya pahami sekarang, memfitnah itu lebih parah atau lebih kejam daripada pembunuhan. Karena dampak dari fitnah menghancurkan satu orang yang difitnah. Tapi praduga atau pemikiran orang sekitarnya tentang sosok A yang terfitnah ini
tertanam nggak? Jika fitnah ini bisa berlaku bertahun-tahun menjadi akhirnya cerita sejarah. Dan bayangkan, jika cerita sejarah tersebut akhirnya diamini oleh kita semua dan dibenarkan oleh kita semua, betapa hancurnya orang yang difitnah keluarganya dan kehidupannya dan mencetak kesusahan-kesusahan karena fitnah tersebut dituduhkan dan tidak benar adanya, dan terciptalah menyakiti, disakiti, dan ini akhirnya yang bisa merubah peradaban. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi manusia yang kurang baik. Nah, oleh karena itu, yuk diri kita, saya, Fitri, dan yang lainnya pemirsa Nusa TV, mari kita bersama-sama memutus mata rantai yang tidak baik, termasuk salah satunya fitnah. Karena apa? Kita tidak tahu kita ini juga adalah penerus atau memang dari korban yang difitnah atau terlepas yang memfitnah. Pernah nggak sih terkadang ada masalah yang kita nggak tahu, terus kenapa sih ini kok turun-temurun aja? Pernah nggak sih ada masalah seperti itu? Pernah Bun, tentunya. Iya kan? Misalnya nih, gara-gara tanah, atau gara-gara harta, atau gara-gara misalnya ini sebenarnya jodohnya ini, tapi ternyata sama ini difitnah lagi, dibikinkan cerita. Nah, hal-hal seperti ini kadang yang jadi akhirnya mencetak sejarah, oh keluarga ini si A kayak gini sebenarnya. Padahal belum tentu. Oleh karena itu, yuk para generasi muda pintar-pintarlah menyaring berita. Nah, ini lagi yang Bunda tekankan sama Fitri. Ini ngebayangin diri nih kayaknya nih. Iya Bun, meresapi diri ya Allah. Nih, Bunda bilang nih, apa yang kamu lihat itu belum tentu kenyataan. Apa yang kamu lihat belum tentu kenyataan. Dan yang sudah nyata, itu belum tentu suatu kebenaran. Serem ya? Serem Sama Bun. dengan bingung. Tanda tanya. Ya. Jadi begini, kita jangan gampang meremehkan semua orang, terlebih khusus seseorang. Jadi Bunda berpesan kepada pemirsa Nusa TV dan seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan, bahkan se-Indonesia Raya, jangan pernah engkau meremehkan seseorang karena engkau tidak tahu apa kisah di balik orang tersebut. Siapa tahu orang tersebut yang kau hina suatu saat adalah orang yang paling engkau butuhkan. Jangan pernah meremehkan orang lain. Jika engkau sekarang kaya, siapa tahu juga orang yang engkau remehkan kelak juga akan lebih kaya dari kamu. Jika engkau pintar, jangan meremehkan orang bahwa orang itu bodoh. Karena semua makhluk hidup itu mempunyai kesempatan untuk belajar dan menjadi tahu. Jadi jangan kau pernah menghina bahwa kau paling pintar. Karena di luar sana banyak manusia yang pintar dan lebih pintar daripada kita di sini. Jadi pada dasarnya jangan pernah meremehkan orang, hindari basa-basi, meminimalisasi dosa. Yuk kita nabung kebaikan. Yuk kita tanam kebaikan dari ucapan, dari perilaku, dan dari kepribadian kita. Jadilah orang yang bahagia dengan dirimu dan apa adanya kamu tanpa tergantung bahagia kepada orang lain. Jika kau diberi perhatian, suka nggak? Suka dong Bun, tentunya. Bahagia dong? Bahagia tentunya. Terus kalau kamu nggak diperhatiin gimana? Ya mau bilang marah gimana ya? Enggak sih, nggak marah, cuma gimana ya? Kenapa saya nggak mendapatkan perhatian itu? Gitu, mungkin gitu Bun. Emang kamu pertama langsung diperhatiin? Enggak ya Bun ya? Enggak. Terus pada saat nggak diperhatiin kenapa? Kenapa ya Bun? Saya. Iya, kenapa ya? Iya kan? Jadilah orang yang bahagia tanpa kau menyakiti orang lain, dan jadilah bahagia karena dirimu sendiri dan tidak tergantung pada siapapun. Ya, jadi pada saat kau tidak mendapatkan apa yang kamu biasanya dapatkan, maka kau tidak akan mendapatkan kecewa yang begitu sangat.
Sedih boleh, kecewa boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Karena kita lahir itu bersama-sama nggak? Tidak, Bun. Mau meninggal dunia? Tidak, Bun. Terus kenapa harus kita tergantung bahagia sama orang lain? Why? Ya kan? Iya, Bun. Oke, dari situ jadilah pribadi yang bahagia. Tanamkan dalam dirimu bahwa saya bahagia dan saya penebar bahagia. Jika kau sudah menjadi orang yang bahagia, otomatis kau akan bisa menjadi penebar bahagia yang tanpa menyakiti siapapun. Dan insya Allah dirimu bahagia, lingkup hidupmu, keluargamu bahagia, dan insya Allah generasi-generasimu bahagia dan berperilaku jujur dan tidak akan menyakiti orang lain dan tidak akan mengambil hak orang lain. Jadi terciptalah generasi bangsa laki-laki yang wibawa, bijaksana, dan hebat. Jika tercipta perempuan, jadi perempuan yang punya malu, bertata krama, berakhlak, dan tangguh. Itu dari saya, jadilah bahagia dan penebar bahagia. Ya, saya bahagia dan saya penebar bahagia. Luar biasa sekali ya. Pemirsa, closing statement dari saya seperti yang dikatakan Bunda, bahwa kita sebagai perempuan harus mampu mengoptimalkan kemampuan diri sendiri dengan cara mencintai apa yang kita punya, mensyukuri apa yang kita miliki, Tidak tergantung pada orang lain. Sip, mantap. Satu kalimat untuk perempuan di Kabupaten Bangkalan, Bun. Kamu hebat dengan dirimu sendiri dan tanpa tergantung pada orang lain. Belajarlah, wahai perempuan hebat Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan keren. Oke. Karena apapun tadi, Bun, karena saya bahagia, Saya bahagia dan saya penebar bahagia. Yeay. Dadah. Nusya TV-nya dong, Bun, Oke. yel-yelnya. Nusya Nusya TV, TV, dakwah bil bil hikmah. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ngaji inspirasi perempuan milenial, dan jangan lupa terus ikuti dan saksikan semua program Nusya TV. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe tentunya. Saya Fitriani bersama dengan Ibu Bupati Bangkalan, Bunda Zadab Suraida yang begitu luar biasa, pamit undur diri dari Pendopo Bupati Kabupaten Bangkalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Dadah.